orang tua untuk mendidik anak itu seperti apa. Kebetulan saya juga memiliki ya anak yang usianya remaja. Memang tidak mudah saudara ya, mendidik anak zaman sekarang itu memberi tantangan tersendiri bagi setiap kita para orang tua. Ya, yang tergolong sekarang ini kita punya anak-anak yang terlahir di generasi digital. Ya, digital native ya, itu sebutan bagi mereka yang terlahir di tahun 2000 ke atas ya. Mengapa disebut mereka itu generasi digital native ya? Mereka adalah orang-orang yang lahir pada zaman digital. Mereka berinteraksi ya dengan semua peralatan digital dari usia dini. Ya, jadi dari masa kecil sudah, zaman kita dulu kan belum ada HP saudara. Kita terlahir belum ada HP, belum ada TV malah. Ya, ketahuan kalau udah tua ya. Saya lahir belum ada TV dulu pertama kali. Jadi kita itu anak-anak zaman dulu itu ya menghabiskan waktu kita di luar, bersosialisasi dengan tetangga, mainan layangan, mainan apa aja ya anak-anak zaman dulu. Tetapi anak-anak seiring perkembangan waktu ya, anak-anak zaman sekarang terutama yang terlahir di atas tahun 2000-an ke atas ya, mereka menjadi generasi digital ya. Dari masih bayi aja udah pegang HP. Makanya kita lihat ya, ada video-video zaman sekarang anak bayi nangis teriak, begitu dikasih HP langsung diem. Ya, dan ini menjadi sebuah tantangan, ada plus minusnya, ada dampak positif dan negatifnya. Ya, ada bagusnya tapi banyak tidak bagusnya juga, dan kita sebagai orang tua harus benar-benar melihat saudara ya, dunia terus berubah. Ya, mereka berinteraksi dengan peralatan digital masih dalam usia dini. Ya, mereka yang lahir di tahun 90-an ya bahkan sudah bisa disebut sebagai generasi awal digital native ya. Yang dari tahun 90-an aja itu sudah mulai ya ada handphone saudara. Tapi ya bila ingin dikatakan sebagai sebuah generasi yang lahir setelah tahun 2000, itu mereka benar-benar hidup di era digital ya, membuat anak-anak bertumbuh dan berkembang lebih dinamis ya, bahkan dunia mereka itu ada di tangan mereka. Karena itu tidak jarang anak-anak yang lahir di tahun 2000-an ke atas itu kadang lebih pintar wawasannya daripada orang tua. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri ya bagi para orang tua. Seringkali kita ngomong mereka lebih tahu ya, mereka lebih punya data, mereka lebih punya wawasan yang lebih luas daripada orang tua. Kenapa? Karena dunia ada dalam genggaman mereka ya. Dari satu handphone aja mereka bisa menjelajah sampai keluar. Mereka punya banyak pengetahuan. Nah, ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi para orang tua. Kenapa? Tanpa kita sadari, ya handphone telah menjadi guru bagi mereka. Handphone telah menggantikan posisi orang tua bagi mereka. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang, maaf saudara, handphone telah menggantikan posisi Tuhan dalam hidup mereka. Anak zaman sekarang kalau sakit saudara, mana ada mereka berdoa ya. Kalau sakit misalnya kena ini, cari di Google ya, mereka cari di Google ya, penyebab sakit lambung ini obatnya ini ya, mereka punya pengetahuan. Dan disinilah tantangannya bagi bagi para orang tua Kristen untuk membawa anak-anak kita ini bagaimana untuk mereka bisa tetap percaya kepada Tuhan. Makanya ada sebuah cerita yang saya selalu ulang-ulang saudara ya. Ada anak sekolah minggu itu diceritain sama gurunya tentang bagaimana Musa dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Sampai di rumah mamanya tanya, tadi di sekolah minggu diceritain apa? Jadi gini mak, ketika itu Musa itu kan lagi mau keluar dari tanah perbudakan di Mesir, terus tiba-tiba dikejar sama tentara Firaun. Ketika mereka sampai di tepi laut mak, itu kan laut di depan, di belakang tentara Firaun, mereka tuh pasti mati. Terus akhirnya Musa ambil handphone mak, Musa telepon mak ya. Musa telepon ya untuk suruh jemput ya, tentara Israel datang pakai helikopter, mereka dijemput dari pinggir sungai lalu diseberangkan. Lalu mamanya berkata sama anaknya, ya nggak seperti itu loh ceritanya nak. Ya, kok kamu putar balik cerita kayak gitu? Dia bilang, aduh mah, saya ceritain yang masuk akal aja mama gak percaya. Apalagi kalau saya ceritain yang benar, tambah gak masuk akal lagi. Mana ada tiba-tiba di depan laut Musa memberikan tongkat ke air lalu jadi jalan. Itu kan gak masuk akal banget saudara. Ini menjadi tantangan bagi kita para orang tua Kristen, para guru-guru sekolah minggu.
Ya, kalau tidak kita akan kehilangan generasi ini. Ya, orang-orang tua akan kehilangan generasi, gereja juga akan kehilangan generasi. Ketika kita membiarkan anak-anak kita tanpa pendidikan iman yang benar, ini menjadi sebuah tantangan yang cukup berat. Karena itu para orang tua Kristen sekarang, kita tidak boleh santai. Mari kita membuka mata kita untuk melihat betapa berat tugas kita untuk mendidik anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Belum lagi mungkin kita berpikir ya, aduh ya sudah menghadapi anak yang kayak begitu, belum lagi persoalan dengan suami, belum lagi persoalan dengan ini. Begitu banyak, tapi saya percaya saudara, bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan pasti Tuhan memberikan kita kemampuan. Ingat, zaman ini terus berubah, semakin berkembang, tapi ada satu yang tidak pernah berubah, firman Tuhan. Firman Tuhan selalu akurat di setiap zaman. Firman Tuhan selalu yang terbaik bagi kehidupan kita manusia. Firman Tuhan yang terbaik bagi anak-anak kita. Nah, saya pengen kita semua para orang tua tahu apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak kita ini sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Sekalipun mereka hidup di zaman canggih, tapi mereka harus tetap beriman kepada Tuhan. Sekalipun mereka hidup dengan handphone di tangan mereka, tapi mereka harus tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup dan masa depan mereka. Ya, mari kita sama-sama mau belajar saudara ya, apa yang firman Tuhan katakan. Kita baca dulu saudara. Ya, ayat yang kunci dari kita ini untuk bisa membawa anak-anak kita dan keluarga kita dalam takut akan Tuhan. Ya, saya pengen kita baca bersama dulu Roma 15 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata begini, Roma 15 ayat yang kelima. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini berlaku untuk rumah tangga dan pernikahan-pernikahan Kristen. Rasul Paulus berkata di sana, semoga Tuhan yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga kamu dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa di situ dikatakan kita harus satu hati, satu suara? Karena di sini pasti banyak suara. Kita mulai dari yang terkecil, yaitu di dalam keluarga. Ada suami, istri, dan anak-anak. Tidak ada cara lain untuk kita bisa membawa anak-anak kita di dalam pendidikan iman yang benar. Maka di dalam rumah tangga itu yang pertama dimulai dari rumah tangga dulu. Harus ada satu hati, ya, harus ada di sana dikatakan satu suara, ya, untuk memuliakan Tuhan Yesus sebagai Bapa dan Raja kita.